Kemudian bagian yang kedua, kalau dalam bagian yang pertama, Syekh Utsaimin ya, berbicara terkait dengan ya, struktur mufrodat dari kata usul fikih itu. Ya. Sementara bagian yang kedua, asani ya, bi'tibari kaunihi lakoban. Bi'tibari kaunihi dengan mempertimbangkan kaunihi ya, keberadaan usul fikih itu lakoban sebagai gelaran ataupun istilah lihadzal fannil muayyan untuk ilmu usul fikih itu yang memang spesifik tertentu. Artinya bahwa istilah usul fikih itu memang diperuntukkan untuk ilmu itu, bukan untuk yang lainnya. Ilmu-ilmu yang lain memiliki satu lakop ataupun istilah yang berbeda. Bagi contoh, namanya ilmu hadis atau ulumul hadis, ulumul Quran, ilmu tafsir, ilmu tasyawuf, itu lakop, mereka memiliki lakop tersendiri atau istilah tersendiri. Sementara usul fikih juga memiliki istilah tersendiri untuk keilmuan tersebut. Oleh sebab itulah maka fayu'arrafu bi'annahu, maka usul fikih ini didefinisikan bi'annahu sebagai satu ilmun, bi'annahu ilmun. Bahwasanya usul fikih itu adalah ilmu ya bahasu an adillatil fikhil ijmaliyati wa kaifiyatul istifadati minha wa halil mustafi. Yaitu ilmu yang membahas, ilmu ya bahasu yang membahas an adillatil fikhi, tentang dalil-dalil fikih al-ijmaliyati, yang ringkas, yang global, wa kaifiyatul istifadati minha, dan bagaimana mengambil manfaat dari dalil-dalil fikih itu, wa halil mustafid, dan membahas juga terkait dengan keadaan orang-orang yang mengambil faedah atau manfaat dari dalil-dalil fikih yang bersifat global itu. Jadi kalau menurut definisi ini, bahwa ilmu usul fikih itu ada 3 hal yang dikaji. Yang pertama adalah membahas tentang dalil-dalil fikih yang bersifat global itu, bersifat ringkas itu. Yang kedua adalah cara bagaimana memanfaatkan, mengambil ya, manfaat ataupun faidah dari dalil-dalil fikih itu. Ya. Cara menggunakannya, cara memanfaatkannya. Kemudian yang ketiga, tentang karakteristik, persyaratan-persyaratan ya, yang harus dipenuhi oleh orang yang melakukan itu. Yang dalam hal ini adalah persyaratan-persyaratan seorang mujtahid. Nah, di sini dijelaskan oleh Syekh Utsaimin, fal muradu biqaulina, maka yang dimaksudkan dengan perkataan kami yaitu al-ijmaliyah, perkataan kami al-ijmaliyah itu yang dimaksudkan adalah al-qawaidul amatu, yaitu kaidah-kaidah yang bersifat. Jadi ijmaliyah atau ringkas itu yang dimaksudkan adalah kaidah-kaidah yang bersifat umum.
Karena kaidah-kaidah yang bersifat umum itu, ya kajian kaidah itu yang namanya kaidah tidak detail. Yang detail itu contoh-contohnya, tapi kaidahnya itu sendiri adalah ringkes. Mudah untuk difahami, mudah untuk dihafalkan. Ya, karena apa? Karena digunakan dalam rangka untuk memahami aspek-aspek yang ada di dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah itu. Mislu qaulihim, seperti perkataan mereka. Mereka di sini dimaksudkan adalah para ahli usul. Seperti perkataan mereka, ungkapan mereka itu, yaitu al-amru lil wujub. Bahwa perintah itu untuk kewajiban. Wan nahyu lit tahrim, dan larangan itu ya, lit tahrim, untuk pengharaman. Wasihatu taqtadin nufud, dan sahih atau kevalidan atau validitas itu menghendaki pelaksanaan. Ya. Artinya kalau itu memang sudah valid, maka harus dilaksanakan. Tidak boleh kok diabaikan, maksudnya begitu. Nah, ini contoh, ya, contoh tentang kaidah-kaidah yang bersifat umum itu begitu. Fakharaja bihi, maka kemudian tidak termasuk bihi dalam ungkapan kami itu apa? Al-adillatu tafsiliyatu, dalil-dalil yang bersifat rinci. Maka sebaliknya di dalam usul fikih itu tidak mencakup dalil-dalil yang rinci, yang jelimet, tidak. Fala tuzkaru, maka dalil-dalil yang rinci itu tidak disebutkan, tidak dibahas fi usulil fikih, di dalam usul fikih, illa, kecuali ala sabili tamsil, ya, kecuali dalam rangka untuk apa, satu metode tamsil, kecuali untuk memberikan satu tamsil. Tamsil apa? Lil kaidah, memberikan satu tamsil bagi satu kaidah. Artinya bahwa dalil yang rinci itu disebutkan di dalam usul fikih itu hanya sekedar untuk menjelaskan tentang kaidah atau aplikasi kaidah itu dalam konteks memahami dalil yang rinci. Jadi tidak kemudian menjadi bahasan pokok. Yang menjadi bahasan pokoknya itu adalah kaidah-kaidahnya itu. Nah, begitu. Itu usul fikih itu yang dimaksudkan adalah al-qawaidul ammah, kaidah-kaidah yang bersifat umum. Kemudian penjelasan yang selanjutnya beliau memaparkan wal muradu bi qaulina, yang dimaksudkan dengan perkataan kami adalah perkataan kami wa kaifiyatil istifadati min, yaitu dan bagaimana cara untuk mengambil faidah dari dalil-dalil fikih itu, ya, dari dalil-dalil fikih, memanfaatkan, mengambil faidah. Yang dimaksudkan dengan ungkapan ini adalah apa? Ma'rifatu, mengetahui, kaifa, bagaimana, yastafidul ahkam, mengambil faidah, hukum-hukum, ya, mengambil faidah tentang hukum-hukum min adillatiha, dari dalil-dalilnya, bidirosati ahkamil alfadhi, dengan cara mengkaji hukum-hukum lafadz, wadalalatiha, dan penunjukannya, diantaranya adalah min umumin, ya, dari lafadz yang bersifat umum, wa khususin, dari lafadz yang bersifat khusus, wa itlaqin, dari lafadz yang bersifat mutlak, wa taqyidin,
dari lafaz yang bersifat muqayyad dan seterusnya. Wa nasikhin wa mansukhin, ya, mana dalil-dalil yang sebagai nasih penghapus, wa mansukhin, dan mana dalil-dalil yang sudah dihapus, wa ghairi dzalika, dan lain sebagainya. Nah, ini sebagai contoh bagaimana cara memanfaatkan, ya, mengambil hukum dari dalil-dalil fikih itu adalah dengan cara mempelajari hukum-hukum lafadz, penunjukannya, yang kemudian dilihat dari sisi mana yang umum, mana yang khusus, mana yang mutlak, mana yang muqayyad, mana yang sebagai nasih, mana yang sebagai mansukh, dan sebagainya. Nah, ini difahami dari situ. Ya. Fa innahu, maka sesungguhnya, biidrakihi, dengan bisa memahaminya, fa innahu, bisa, dengan bisa memahaminya, yastafidu, maka dapat bisa mengambil faedah min adillatil fikhi, dari dalil-dalil fikih itu apa? Ahkamah, hukumnya. Jadi dengan sampainya, ya, maka artinya bisa mendapatkan pemahaman yang baik, ya, dari lafadz-lafadz umum, khusus, mutlak, muqayyad, nasih, dan mansukh, dan seterusnya itu tadi, maka kemudian seseorang itu bisa mengambil, ya, dari dalil-dalil fikih itu hukum-hukumnya. Artinya bisa memberikan satu kesimpulan hukum. Oh, ini haram. Oh, ini mubah. Oh, ini makruh. Oh, ini sunnah, dan seterusnya. Karena hukum-hukum yang semacam itu adalah merupakan penyimpulan dari para ulama, atau dengan ungkapan lain merupakan hasil kerja para ulama dari memahami dalil-dalil hukum-hukum lafadz itu dan penunjukannya. Paham akan keumuman, kekhususan, dan sebagainya itu tadi, sehingga kemudian sampai kepada, oh, ini haram, oh, ini makruh, dan seterusnya. Tanpa memahami aspek-aspek yang terkait dengan bagaimana cara memanfaatkan, membaca tentang lafadz-lafadz, ya, atau hukum-hukum lafadz dari dalil itu, maka seseorang tidak akan bisa untuk mengambil satu kesimpulan. Membaca tetapi tidak bisa memahami. Jadi membaca hanya sekedar membaca saja, tapi tidak bisa memahami bahkan sampai pada satu kesimpulan hukum. Ini yang dimaksudkan dengan wa kaifiyatul istifadati minha. Artinya di sini adalah merupakan cara beristinbat, metodenya atau thariqahnya, ya, jalannya untuk sampai kepada satu kesimpulan hukum. Ini terutama dalam kaitannya dengan pemahaman bahasa, ya, pemahaman aspek kebahasaan, atau yang dikenal dengan pendekatan bayaniyah atau bayani, ya, untuk bisa memahami aspek dalil yang detail itu tadi. Kemudian yang selanjutnya, penjelasan yang selanjutnya, wal muradu biqaulina, yang dimaksudkan dengan perkataan kami, wahalul mustafid, keadaan ataupun karakteristik orang yang memanfaatkan, dapat memanfaatkan dalil itu, dalil-dalil fikih itu. Maksudnya adalah ma'rifatu halil mustafid, mengetahui karakter, keadaan daripada orang yang memanfaatkan, mengambil faidah dari dalil-dalil itu. Wa huwal mujtahidu, yang dimaksudkan
yaitu siapa? Al-mujtahid, yaitu mujtahid. Jadi orang yang istifad, ya, istafada yastafid, yastafid, orang yang bisa memanfaatkan, mengambil faedah dari dalil itu ya hanya seorang mujtahid. Artinya seorang mujtahid itu memiliki kemampuan di dalam hal thariqah, ataupun metode, ataupun jalan, ataupun manhaj untuk sampai pada satu kesimpulan hukum ketika membaca dalil. Summiya mustafidan, maka mujtahid itu disebut mustafidan, orang yang bisa memanfaatkan ataupun mengambil faidah. Mengapa? Menurut Imam Syekh Utsaimin, li'annahu, karena mujtahid itu yastafidu binafsih, dia dapat mengambil faidah, ya, binafsihi, ya, oleh dirinya sendiri, ya, mengambil faidah oleh dirinya sendiri, apa? Al-ahkam, hukum-hukum, min adilatiha, ya, dari dalil-dalilnya. Jadi bisa memanfaatkan, bisa memberikan suatu kesimpulan hukum dari dalil-dalil yang ada itu tadi, li bulughihi, karena dia telah sampai. Ya. Karena seorang mujtahid itu telah sampai apa? Martabatal ijtihad, sampai kepada tingkatan ijtihad. Karena keilmuan yang ia miliki itu tadi menjadikan dia sampai kepada martabat ijtihad, sehingga dia bisa mengambil, memanfaatkan dalil yang ada, sehingga kemudian bisa menyimpulkan satu ketentuan hukum dari dalil-dalil yang ada itu tadi. Ini. Oleh sebab itu maka fama'rifatul mujtahidi, maka memahami, ngerti tentang mujtahid, ya, wa syurutil ijtihadi, ngerti tentang syarat-syarat ijtihad, wa hukmihi, dan ngerti tentang hukum-hukumnya itu, wa nahwi dzalika, dan lain sebagainya, yubahasu fi usulil fiqh, maka itu dibahas di dalam usul fikih. Jadi pengertian tentang mujtahid itu siapa, bagaimana, wasyurutul ijtihad, syarat-syarat apa yang harus dipenuhi oleh seorang mujtahid itu, bagaimana hukumnya berijtihad itu, dan sebagainya, itu semuanya dibahas di dalam usul fikih. Nah, ini terkait dengan masalah persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang mujtahid. Ini menjadi aspek pembahasan yang ada di dalam usul fikih. Kemudian lebih lanjut, Syekh Utsaimin menjelaskan tentang faidah usul fikih. Faidatu usulil fikih. Faidah, manfaat daripada usul fikih. Beliau menjelaskan inna usulal fikhi ilmun. Usul fikih itu adalah merupakan, sesungguhnya usul fikih itu ya, merupakan satu ilmu, ya. Satu ilmu. Ya. Sesungguhnya usul fikih itu adalah ilmun, satu ilmu. Jalilul qadri, yang ukurannya itu jelas. Jadi ilmu usul fikih itu memiliki satu ukuran yang jelas, ya. Ya, ukuran-ukuran yang standar dan seterusnya. Wa balighul ahamiyati, ya, artinya memiliki satu urgensi yang sangat penting
balik sampai menembus, ya, artinya di sini ahamiyah artinya urgensi yang sangat-sangat penting. Ya. Kemudian azizul faidah, memiliki faidah yang begitu tinggi. Nah, ini. Jadi menurut Syekh Utsaimin bahwa usul fikih itu adalah ilmun jalilul qadari. Ya. Jadi ukurannya itu jelas, balihul, ya, ahamiyati, artinya urgensinya itu memang begitu luar biasa, manfaatnya itu begitu luar biasa, karena bisa memahami aspek hukum dari suatu dalil itu. Yang kemudian yang ketiga adalah azizul faidah, yang faidahnya itu begitu tinggi, ya, bagi kehidupan umat pada umumnya. Tanpa ada usul fikih, ya, maka akan sulit kita sebagai umat, ya, untuk bisa memahami aspek-aspek hukum. Ya. Terutama para mujtahid itu ya sangat kesulitan untuk kemudian dia memiliki satu keterampilan untuk sampai pada penyimpulan satu aspek hukum. Yang mana hukum-hukum itu kan penting bagi kehidupan kita sebagai umat, sehingga kita mengetahui tentang al-ahkamul khamsah, hukum yang 5 itu kan merupakan hasil ijtihad dari para ulama. Kita ngerti aspek hukum haram, hukum mubah, makruh, wajib, sunnah itu kan, itu merupakan satu kesimpulan yang diperoleh dari kajian para ulama terhadap dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah itu, yang kemudian diperoleh ketentuan hukumnya itu tadi. Nah, itu semua karena ulama mujtahid memiliki keterampilan, pengetahuan, thoriqah, metode untuk sampai kepada satu kesimpulan hukum. Faidatuhu, sementara manfaatnya, faidahnya adalah atamakkunu. Atamakkunu, yaitu memungkinkan min husuli qadratin, untuk sampainya pada kemampuan. Memungkinkan untuk sampai pada satu kemampuan. Artinya dengan belajar usul fikih itu memungkinkan seseorang itu untuk sampai satu tahap kemampuan. Yastati'u biha, yang mana dengan kemampuan itu dia mampu apa? Istikhraj. Istikhrajal ahkam, mengeluarkan hukum syara. Istikhrajal ahkam misyar'iyyati, mengeluarkan hukum syara. Ya. Dari mana? Min adillatiha, dari dalil-dalilnya. Jadi dengan belajar usul fikih itulah yang kemudian memungkinkan seseorang itu untuk sampai kepada qudrah, kemampuan, ya, kompetensi, ya, kompetensi profesional, ya, kecakapan diri yang mana yastati'u biha istikhraja ahkami syar'iyyah, yang mana dia itu kemudian bisa mengeluarkan hukum-hukum syara dari dalil-dalil yang ada. Ala ususin salimah, nah, dengan, ya, berdasarkan asas-asas yang benar, begitu. Karena dengan belajar usul fikih kita bisa memahami kaidah-kaidah itu, sehingga ketika kita mengeluarkan hukum-hukum dari dalil-dalil yang ada itu memang betul dan tepat sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh syarat. Ya, ini manfaat
daripada usul fikih ya bagi kita kalau mau belajar sehingga ya bisa mengantarkan kita kepada martabat al-ijtihad itu. Memiliki kemampuan ijtihad yaitu mengambil hukum dari dalil-dalil yang ada. Kemudian Imam Syekh Utsaimin lebih lanjut menerangkan wa awwalu man jama'ahu. Adapun pertama kali man orang jama'ahu yang mengumpulkan. Artinya pertama kali orang yang mengumpulkan, yang menulis kafannin mustaqillin ya sebagai ilmu yang mandiri. Artinya usul fikih itu ditulis oleh orang yang pertama kali sebagai ilmu yang mandiri itu adalah Al-Imam Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i. Jadi Imam Asy-Syafi'i itu adalah merupakan seorang ulama yang berjasa besar dalam kaitannya dengan ilmu usul fikih. Beliaulah yang mendirikan, yang menulis secara mandiri tentang keilmuan usul fikih itu. Ya. Beliau itu nama aslinya adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ya. Yang kemudian dalam perkembangannya ulama-ulama berikutnya banyak menghasilkan tulisan-tulisan yang lebih luas lagi terkait dengan masalah usul fikih. Kemudian Syekh Utsaimin menjelaskan summa taba'ahul ulama, kemudian diikuti oleh para ulama lain fidzalika di dalam mengumpulkan menuliskan usul fikih itu sebagai ilmu yang mandiri. Summa taba'ahul ulama, kemudian diikuti oleh ulama-ulama lain di dalam hal ini. Fa'allafu fihi ta'alifa al-mutanawwi'ah. Maka kemudian ulama-ulama itu, mereka itu menulis fihi tentang usul fikih itu ta'alifa, tulisan-tulisan al-mutanawwi'ah yang beragam, yang bermacam. Ma baina mansurin, ya ada di antara mereka yang menulis ya bagian-bagian daripada usul fikih itu ya. Jadi yang tidak lengkap tetapi menjadi bagian-bagian tertentu saja dari usul fikih. Wa mandumin, ada juga yang menulis usul fikih itu dalam bentuk nazom, syair, nyanyian. Wa mukhtasarin, ada juga yang menulis dalam bentuk ikhtisar, artinya ringkasan dari kitab-kitab yang luas, kemudian diringkas ya menjadi buku tersendiri. Wa mabsutin, nah ini ada juga yang usul fikih itu memang dikaji secara lebih luas. Ya. Lebih luas, mendalam begitu. Ya mungkin bisa 2 jilid, 3 jilid, 4 jilid begitu. Hatta soro fannan mustaqillan, sehingga kemudian usul fikih itu menjadi sarra, menjadi fannan mustaqillan, ilmu yang mandiri. Lahu kiyanuhu, usul fikih itu memiliki kiyanuh. Artinya format atau bentuk yang sendiri, wa mumayyizatuhu, dan juga memiliki karakteristik yang sendiri. Ya, karakteristik yang berbeda. Nah, begitu. Nah, ini tentu dalam hal ini usul fikih berbeda kajiannya dengan ulumul hadis. Berbeda dengan fikih itu sendiri, berbeda dengan ilmu tafsir, berbeda dengan tafsir, berbeda dengan tarikh. Nah, itu.
Maksudnya lahu kiyanuhu wa mumayyizatuhu. Jadi ilmu usul fikih itu memiliki satu bentuk, satu format tersendiri, demikian juga memiliki karakteristik yang berbeda dengan ilmu-ilmu keislaman yang lain. Oke, saya kira begitu saudara untuk pertemuan kita kali ini yang mengkaji tentang definisi tentang usul fikih. Ya, mudah-mudahan ini memberikan satu wawasan kepada kita bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita dan juga kepada penulis kitab ini yaitu Syekh Utsaimin. Kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.